Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama kita aktif kembali pengajian setelah selama bulan Ramadan ya, kita libur. Libur dalam arti pengajian yang seperti biasa ya, tapi dalam bulan Ramadan pengajian sangat intensif setiap hari ya. Tadinya saya mau melanjutkan tentang kajian ekonomi Islam, tapi saya pikir ini karena pertama kita di bulan Syawal ya, maka alangkah baiknya kita membahas materi tentang bulan Syawal ya, yaitu tentang memaafkan. Saya mulai dengan satu kasus curhatan seorang jemaah ya. Beliau seorang ibu-ibu, seorang tua yang sangat sakit hatinya dengan perlakuan menantunya ya. Nah, ini selama ini menantunya sangat baik ya, anaknya perempuan, menantunya laki-laki. Selama ini anak ini sangat baik, menantunya sangat baik. Namun setelah anaknya meninggal dunia ya, maka perlakuannya berubah. Dan itu diindikasikan kemungkinan penyebabnya adalah warisan. Karena si ibu ini meninggalkan waris yang lumayan ya, karena pekerjaannya di bank ya, bagus, sementara menantunya tidak begitu bagus pendapatannya. Sehingga si ibu ini kalau mengingat selama 25 tahun lebih ya sebagai menantu itu sangat baik ya, tapi kemudian berubah begini, sang ibu tidak menerima gitu ya. Sakit sekali hatinya, dan curhat itu beliau menangis dan bertanya apa yang harus dilakukan ya. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini banyak sekali tentunya dalam kehidupan kita versinya ya. Dan setiap kita mengalami peristiwa yang tidak mengenakkan. Ya. Kita mengalami peristiwa yang tidak mengenakkan, yang mana kita merasa sakit hati, diperlakukan orang dengan cara yang tidak baik. Ya. Atau disakiti hatinya. Ada lagi kasus yang lain ya, ini dengan ipar ya. Kalau tadi dengan menantu, ini dengan ipar. Jadi dulu ketika belum, istilahnya dalam tanda kutip, belum kaya ya, masih miskin merintis ya, iparnya ini sangat apa ya, kalau dalam bahasa tanda kutipnya itu, ada orang Sumatera nggak sini? Layas ya. Layas itu karena miskin gitu ya, jadi nggak dianggap gitu ya, nggak dianggap gitu. Bahkan dalam satu kesempatan dia minjem aja ketika itu tahun berapa itu, tahun 2000-an awal lah. Minjam uang ya 75.000 aja ya, dalam 3 hari sudah ditagih lagi gitu ya. Padahal ini ipar gitu ya, ipar. Namun kemudian setelah dia kaya gitu ya,
Kalau diingat lagi sakit juga hatinya ya diperlakukan seperti itu. Ini seperti apa, bagaimana solusinya? Banyak hal-hal lain lagi ya. Menantu, kemudian ipar, kemudian juga termasuk dengan mertua. Banyak kasus-kasus yang membuat menantunya tidak nyaman dengan mertuanya, ya, karena mertuanya begitu menyakiti hatinya misalnya. Nah, jemaah sekalian, kalau kita kumpulkan kasus ini ada ribuan kasus seperti ini, yang intinya adalah kita merasa sakit hati, kita merasa dizolimi, dan bagaimana seharusnya kita berbuat. Maka saya ingat pada satu ayat ya dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 199. Nah, ayat ini pendek ya, singkat, tapi kedalaman maknanya luar biasa. Allah berfirman dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. 3 pesannya. Ya. Pertama, khudil afwa. Khudil afwa itu jadilah engkau pemaaf. Ya, kalau khud itu kan dalam kata Arabnya kan mengambil ya, fi'il amr daripada akhadha ya. Akhadha itu mengambil, kemudian khud ambillah. Ya. Nah, kata-kata khud ini jarang Allah gunakan dalam Al-Qur'an ya, kecuali untuk hal yang sangat urgent dan sangat penting. Dan itu ada unsur paksaan. Sama ketika Allah berfirman dalam surat At-Taubah tentang zakat, itu bahasanya juga khud. Ya, khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Ambil itu artinya secara paksa. Zakat itu Pak, itu nggak bisa dengan kerelaan Pak. Ya sudah silakan yang mau bayar zakat, bayar. Nggak bisa, itu harus dipaksa, ambil paksa. Ya, makanya di Pakistan itu ya, zakat itu dipaksa Pak. Jadi kalau Bapak punya tabungan yang melebihi nisab ya, misalnya nisab sekarang kan 85 gram emas ya dalam setahun. Lalu tabungan Bapak ada 200 juta, itu kan sudah melebihi. Itu begitu 1 Ramadan, itu langsung dipotong 2,5%. Yang penting KTP Bapak Muslim gitu. Ya, kecuali Syiah nggak dipotong. Ya, Syiah ada juga di Pakistan, sekitar 15% ya. Tapi yang namanya Sunni dipotong langsung daripada rekening tabungannya. 2,5% itu langsung dialokasikan kemana? Ke rekening zakat yang ada di bank sentral. Jadi di Pakistan itu rekening zakat itu adanya di bank sentral. Langsung dikelola oleh bank sentral. Ya, meskipun di sana ada semacam basnas ya, tetapi di sana sifatnya tidak dalam kategori mengumpulkan. Ya, di sana basnas tidak mengumpulkan zakat karena zakat itu dikumpulkan oleh bank sentral, langsung masuk ke rekening dan nanti penalurannya juga itu lewat apa? Lewat rekening. Jadi mustahik itu tidak menerima uang, tapi menerima cek. Ya, dan nanti dia bawa cek itu ke bank lalu di bank cair gitu. Seperti itu. Ya. Jadi khud, kata-kata khud ini ambil itu ada unsur paksaan. Artinya apa? Ketika Allah nyuruh kita untuk menjadi pemaaf, itu Allah memaksa kita untuk menjadi pemaaf. Ya. Kenapa? Jemaah sekalian, memaafkan itu mudah diucapkan, tapi kalau dipraktekkan itu sulit. Apalagi kalau sakitnya itu dalam banget gitu, sulit dia memaafkan itu. Makanya ada istilah tiada maaf bagimu kan? Tiada maaf bagimu. Itu kenapa? Itu karena saking sulitnya dia memaafkan, karena saking sakitnya hatinya gitu. Itu. Ya. Saking sakitnya hatinya keluarlah bahasa-bahasa seperti itu. Padahal Allah sendiri pemaaf. Ya.
Allah sendiri pengampun. Tadi dalam rakaat kedua sholat subuh tadi, imam membaca ya ayat yang ujungnya itu wa kanallahu ghafurur rahimah. Dan sesungguhnya dan adapun Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Coba kalau Allah itu tidak Maha Pengampun. Ya, celaka kita semua ini. Ya. Tapi Allah itu Maha Pengampun. Kita minta ampun setiap hari, kita istighfar setiap hari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita minta ampun kepada Allah pagi, petang, ya. Lewat zikir-zikir yang kita lakukan, apakah zikir al-masurat, apakah zikir-zikir yang lain. Intinya apa? Gitu ya, kita minta ampun dan Allah mengampunkan. Bayangkan kalau Allah tidak mengampunkan. Ya. Nah, jadi khudil afwa dalam ayat itu, jadilah engkau pemaaf. Itu merupakan pintu untuk kita berangkat ke next step, ke step selanjutnya, ke langkah selanjutnya. Sebab kalau tidak ada kata-kata memaafkan itu, kalau kita tidak memaafkan itu, stuck sudah, nggak ada solusi lagi. Ya, nggak ada solusi lagi. Ada satu buku, ya, ini terbitan Amazon, ya, judulnya apa? Forgive and Forget. Ya, forgive and forget. Maafkan dan lupakan. Ya. Buku ini bagus ya, kalau nanti punya kesempatan silakan dibaca. Ya, memang ini buku ini berbahasa Inggris, tapi isi atau inti daripada buku ini itu inline dengan ajaran kita lah. Ya. Bagaimana kita memaafkan kesalahan orang lalu kita lupakan, jangan diingat-ingat. Cuman Ustaz, kalau saya ketemu dia Ustaz, ingat lagi Ustaz. Gimana itu? Ya. Kalau saya ketemu sama orang itu, saya ingat lagi. Jadi luka lama itu bangkit kembali. Gimana itu? Saya bilang ya jangan sering-sering ketemu gitu ya. Kalau bisa ya nggak usah ketemu lagi gitu. Ya, makanya kan ada konsep hijrah kan, hijrah. Ya. Misalnya beginilah sederhananya ya, tetanggaan sebelah rumah. Lalu berantem lah, ya. Yang satu dizolimi, yang satu menzolimi misalnya konteks seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Apa kira-kira? Maafkan, oke dimaafkan. Terus habis itu ngapain? Tiap hari jumpa loh ini tetangga. Oke kita maafkan kesalahan, tapi begitu lihat dia lagi kan ingat lagi tuh. Apa yang harus dilakukan? Ya pindah. Hijrah, pindah dari rumah itu. Cari rumah lain. Makanya Islam itu mengajarkan khudzidzar qabladdar. Ya. Khudzidzar qabladdar. Carilah olehmu tetangga baru cari tempat tinggal. Kita sekarang terbalik. Kita sekarang khudzidzar qablazzar. Carilah olehmu rumah yang bagus, yang strategis, ya kan? Tapi kita nggak tahu siapa tetangganya. Begitu kita beli, lihat tetangganya, alah. Ya. Bukan begitu konsep kita mencari rumah itu, apalagi rumah komplek ya kan. Ya makanya dulu saya ketika pertama punya rumah, ya, saya dulu pertama nikah ngontrak ya kan, ngontrak di Budi Agung. 3 tahun ngontrak pengen punya rumah. Nah, alhamdulillah di Bogor Country ada rumah yang tipe 36 itu, yang murah tahun 2000 itu kan. Saya pikir siapa yang mau saya ajak ini kan. Nah kebetulan Buya Dr. Ibdalsa juga pengen cari rumah gitu kan. Saya ajak, Buya kita bareng yuk cari rumah yuk. Jadi nanti kita cari rumah sebelah. Kalau Buya di sini saya di sini, kalau Buya di sini saya di sini gitu. Sebelahan aja kita pokoknya. Oke, sepakat tuh, carilah rumah bareng-bareng tuh. Ya. Alhamdulillah dapat di Blok FD ya, di Bogor Raya Permai. Blok FD 5 nomor 11 dan nomor 12. Lalu saya kalau nomor 12 di Hook, nomor 11 nomor 2 dari Hook.
Saya tawarkan kepada Dr. Idul Shah, Buya mau pilih mana? Silakan. Kalau Buya pilih hook, saya yang nomor 2. Kalau Buya nomor 2, saya di hook. Kata Buya, udah saya yang nomor 2 aja. Ya. Akhirnya saya di hook, beliau di sebelah saya. Satu dinding tuh. Jadi bagaimana kita mengamankan tetangga? Alhamdulillah itu, harmonis kan, harmonis. Jadi konsep itu begitu ya. Nah kadang-kadang konsep di perumahan itu bukan begitu. Mereka cari tempat yang strategis, yang bagus, yang apa ya. Kayak di Sentul gitu kan. Sentul itu kan banyak klaster-klaster loh. Oh, cari yang bagus. Begitu pindah situ tetangganya, aduh, ya, repot ya kalau udah begitu kan. Nah, jadi khudidar qabladar. Amankan dulu tetangga, baru cari tempat tinggal. Gitu ya. Nah jadi kasus tadi, ketika dia udah saya maafkan tetangga saya, tapi saya nggak mau ketemu lagi, ya pindah tempat yang lain supaya nggak ketemu lagi gitu kan. Nah, namun tetap dimaafkan, jadi forgive and forget. Ya, ini termasuk buku bestseller di Amazon.com ini. Ya, maafkan dan lupakan. Ya, maafkan dan lupakan. Ya, nah jadi pertama tadi ya, pesan daripada Al-A'raf 199 adalah khudil afwa. Jadilah engkau pemaaf, maafkan kesalahan orang. Tapi berat, sakit sekali hati saya. Ya, memang untuk pahala besar pengorbanan harus besar. Memaafkan itu pahalanya besar banget. Besar banget pahalanya itu. Ya, makanya upayanya juga besar, effortnya juga besar. Ya, kalau kecil-kecil ya pahalanya kecil lah. Ya, karena effortnya besar, pahalanya besar. Ya. Nah, termasuk hujul afwa di dalam tafsirnya adalah kita tidak membesar-besarkan kesalahan orang. Ini kadang-kadang anomali ya di kita ini. Kesalahan kecil aja dibesar-besarkan. Ya. Iya. Yang saya nggak terima itu apa? Bukan nggak terima ya, yang saya nggak habis pikir gitu ya. Jamaah gitu dengan DKM-nya gitu. DKM punya kesalahan kecil aja udah besar-besarkan. Allahu Akbar, saya bilang. Coba jamaah tuh suruh jadi DKM. Iya, kadang-kadang saya bilang itu aja tuh. Coba dia suruh jadi DKM. Ngomong aja pinter. Kenapa? Karena kita tuh tidak terbiasa untuk memaafkan itu. Ini dalam muamalah ini berbahaya sebenarnya. Ya. Kita tidak terbiasa untuk memaafkan. Rasulullah itu pemaaf luar biasa. Memaafkannya seperti angin berhembus. Makanya Islam itu luar biasa berkembang seluruh dunia. Ya. Bayangkan kalau Rasulullah tidak pemaaf, apa jadinya? Dakwah di Mekah diintimidasi, dibully, ditekan, nggak dikasih ruang gerak. Disiksa masuk Islam, bayangin aja. Kita belum pernah merasa masuk Islam disiksa. Ya, mempertahankan iman disiksa. Rasulullah berpikir kalau gitu saya coba ke Taif. Siapa tahu di Taif lebih bagus karena Taif itu kan daerah pegunungan. Kalau Mekah di bawah, Taif di atas, kayak Jakarta Bogor lah kira-kira gitu. Kan kalau orang Bogor kan lebih adem kan, orang Puncak kan lebih adem karena dingin kan. Oh, siapa tahu lebih adem, siapa tahu Islam lebih diterima. Pergilah ke Taif. Ya. Kan dingin daerahnya ya. Saya kemarin umroh Januari kemarin saya ke Taif tuh. Ya, dingin sekali ketika itu. Udahlah di Madinah dingin, apalagi di Taif dinginnya luar biasa. Apa yang terjadi di Taif? Bukannya dapat penerimaan yang baik, dilempari lah, ya, diejek lah, sampai-sampai ketika Rasulullah pulang lelah, ya, bajunya kotor, berdarah, ya, dilempari batu segala macam.
Datang malaikat itu, malaikat gunung yang di Taif itu datang, dia enggak tega melihat kekasih Allah itu seperti itu gitu. Enggak tega. Nawarkanlah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau gunung itu aku balikkan sehingga mati semua penduduk Taif itu. Mungkin kalau kita mungkin iya balikin aja. Ya kan, kondisi udah dilempar segala macam, udah dah bikin aja mati semua orang itu dah. Begitu Rasulullah? Enggak. Apa Rasulullah lakukan? Ini perkataan yang luar biasa ini, yang diabadikan dalam sejarah. Innahum qaumi wa innahum la ya'lamun. Itu yang luar biasa. Sesungguhnya mereka itu kaumku, kata Rasulullah. Dan mereka itu belum tahu, belum ngerti dengan agama ini. Ya, belum ngerti. Apa tujuannya? Tujuannya adalah Rasulullah masih berharap anak-anaknya beriman. Kalaupun mereka tidak beriman, anak-anaknya beriman. Dan memang betul. Anak-anaknya beriman. Ya. Coba bayangkan bagaimana kalau Rasulullah tidak memaafkan, barangkali habis itu penduduk Taif. Ya. Nah, itulah akhlak Rasulullah yang luar biasa. Dan ayat ini sebenarnya ditujukan kepada Rasul. Khudil afwa itu khitabnya adalah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu luar biasa perjuangannya dalam menegakkan Islam. Enggak tanggung-tanggung, Pak. Ya, enggak tanggung-tanggung. Tetapi Rasulullah disuruh oleh Allah maafkan mereka. Ya. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Bayangkan orang yang membunuh paman Rasul, Hamzah. Ya. Itu kan Rasulullah luar biasa marahnya sama orang itu. Masuk Islam. Orang yang membunuh pamannya Hamzah masuk Islam. Apakah Rasulullah tidak terima? Rasulullah terima. Rasulullah maafkan kesalahannya. Meskipun Rasulullah itu gimana ya, membunuh paman yang dicintai oleh Rasulullah itu kan tidak mudah memaafkan orang yang membunuh paman yang dicintai itu. Ya. Sama ketika Abu Bakar ya menghentikan bantuan kepada orang yang memfitnah Aisyah. Ya, ini kan kejadian ini kan luar biasa ini, luar biasa ini. Fitnahan Aisyah berzina itu kan luar biasa. Ini kan kisahnya dalam suatu perang, ya. Ketika pulang, jadi biasanya Rasulullah itu kalau perang itu mengundi istri-istrinya siapa yang mau berangkat. Dan seringnya yang berangkat itu adalah Aisyah, karena dia masih muda dan cekatan. Nah, ceritanya begitu pulang perang, menang, kita yang menang, lalu pulang ke Madinah. Lalu di tengah jalan Aisyah pingin buang air. Berhentilah, lalu buang air ya. Nah, rupanya tim atau pasukan itu tidak tahu kalau Aisyah itu tidak di tenda. Dulu kan tendanya kan tertutup ya. Untuk yang akhwat itu tertutup, jadi tidak tahu di dalam itu ada Aisyah apa enggak gitu. Dikiranya ada, padahal Aisyah lagi ke air. Berangkatlah, tinggal Aisyah. Lalu tim bersih-bersih ya, namanya Sofwan, datanglah. Beliau ini memang sengaja tim terakhir yang membersih-bersihkan semua ghanimah. Datanglah dia lihat tuh ada yang tertinggal. Dilihat, Aisyah, istri Rasulullah. Ya, diajaklah sama Sofwan pulang. Sofwan jalan kaki, megang tali onta itu, Aisyah di atas jalan. Sampai di Madinah digoreng ini. Cerita ini digoreng. Wow, Sofwan dengan Aisyah, wow. Lalu digorenglah mereka berzina. Ketika itu belum ada WhatsApp, Pak. Belum ada medsos, tapi dari mulut ke mulut tajam banget
bilang dari mulut ini. Nah, di antara mulut-mulut yang menyebarkan itu adalah orang yang sering yang dibantu oleh Abu Bakar, sering dibantu gitu. Ya. Marah banget Abu Bakar itu. Dan itu Rasulullah itu seminggu enggak keluar-keluar itu, mengharapkan ayat turun untuk menjawab masalah ini. Dan memang akhirnya ayat turun, Aisyah bersih, ya. Dan barulah kemudian Rasulullah merasa tenang hatinya. Jadi luar biasa itu, ujian-ujian itu dalam kehidupan itu luar biasa, ya. Orang yang paling mulia saja itu diuji dengan fitnah istrinya berzina, bayangin. Ya, apatah lagi kita, tak apa-apalah fitnah pada kita kan. Tapi kemudian begitu Abu Bakar tidak memaafkan orang ini, dalam arti ini bahasa Medannya ya, kurang ajar ini orang. Udah gua bantu tiap-tiap bulan malah dia fitnah anak saya. Saya hentikan bantuan. Wajar nggak itu kira-kira? Wajar nggak? Kalau bapak-bapak seperti itu misalnya, wajar nggak? Wajar kalau dari sisi kewajaran. Biar tahu rasa dia, kan itu kan. Tapi kemudian turun ayat khusus menjawab masalah ini, turun ayat. Ya, dalam surat Al-Ahzab itu. Wahai Abu Bakar, kira-kira gitulah bahasanya ya, karena memang ini bukan kepada, tidak disebut namanya dalam ayat itu, tapi khitabnya kepada Abu Bakar. Jangan engkau hentikan bantuan karena engkau marah kepadanya. Begitu tuh. Artinya apa? Intinya kan maafkan. Maafkan dia, jangan engkau hentikan bantuan itu, kan kira-kira begitu. Nah, langkah kedua setelah dimaafkan ngapain? Kan gitu ya. Khudhil afwa tadi, maafkan. Yang kedua adalah wa'mur bil uruf. Nah, ini dia. Perintahkan orang, ajaklah orang untuk berbuat baik. Ya. Jadi tadi ketika kita sudah maafkan, tadi kasusnya lah misalnya tadi orang tua yang sudah memaafkan menantunya. Saya bilang, maafkan aja Bu. Tapi berat Pak Ustaz, udah maafkan aja. Maafkan, nasihati. Jangan kau buat seperti itu tidak baik. Ya, ajak dia berbuat baik. Cegah dia daripada yang berbuat jahat. Ya, nasihati. Ya. Jadi setelah kita maafkan, kita ajak dia berbuat baik. Kenapa? Yang punya hati siapa? Allah kan. Yang balik-balik hati siapa? Allah. Kita nggak tahu. Siapa tahu begitu kita maafkan dia, kita ajak dia berbuat baik, dia malah jadi pembela setia kita. Ya enggak? Dulu kurang apanya itu Umar bin Khattab pada Rasulullah. Pedang terhunus begini. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Aku mau bunuh dia. Coba, itu Umar tuh. Pedang terhunus, cari Muhammad. Aku mau bunuh dia. Coba. Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikan di antara dua Umar menjadi pembelaku. Ya kan? Rasulullah maafkan kesalahan Umar. Rasulullah maafkan. Bayangin loh, orang mau membunuh kita maafin, gimana itu? Berat gak tuh? Oh, berat banget itu. Tapi itulah Rasulullah, akhlak yang sangat mulia itu, khuluqun azim, bahasa hadisnya itu ya. Akhlak, memiliki akhlak yang sangat mulia. Dimaafkan oleh Rasulullah itu Umar. Lalu apa? Umar masuk Islam, jadi pembela setia yang luar biasa. Itulah Allah yang punya hati membolak-balik manusia itu. Ya, makanya maafkan. Setelah kita maafkan, ajak dia berbuat baik. Nah, itu dia. Ya. Ajak dia berbuat baik. Lalu bagaimana Ustaz kalau dia nggak mau?
Kalau dia nggak sadar-sadar, udah dinasihatin nggak sadar-sadar. Nah, baru yang ketiga, wa'arid anil jahilin. Ya, berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Ya, orang yang ngeyel, udah dinasihatin tuh ngeyel, malah musuhin kita, itu namanya orang jahil. Bukan bodoh ya. Kalau bodoh itu kan cenderung IQ, bukan bodoh, jahil. Ya, jahil itu kalau dalam tafsirnya itu orang yang selalu memerangi agama. Ya. Selalu menghambat-hambat dakwah gitu. Tidak suka kepada Islam. Ya, itu konteksnya jahil. Ya. Nah, orang-orang yang jahil, boro-boro kita ajak ngobrol kan? Udah, wa'rid, berpalinglah dari mereka. Jadi kita sudah maafkan, kita sudah ajak dia berbuat baik, nggak mau ya sudah, berpalinglah. Forget ya, habis forgive, forget. Nah itu deh, forgive and forget. Ya, nah jamaah sekalian, tiga ini pesan yang sangat dalam dari surat Al-A'raf ayat 199 ini. Pertama tadi, khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Yang kedua, wa'mur bil 'urf, suruh orang berbuat baik. Kemudian yang ketiga adalah wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya. Nah, mudah-mudahan kita momentum di bulan Syawal ini kita memaafkan kesalahan orang lain pada kita. Memaafkan ini untungnya buat siapa? Buat orang yang dimaafkan atau buat kita? Buat kita. Ya, coba kalau orang yang tidur dalam hati sakit hati, dalam hati gerundel, dalam hati kesel, tidur. Kira-kira tidurnya nyenyak apa enggak tuh? Bolak-balik bangun itu. Kesel. Akhirnya tidur kita terganggu. Lalu ya muncullah macam-macam penyakit kalau tidurnya tidak bagus. Ya. Nah, jadi memaafkan itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah manfaatnya buat kita. Bukan buat dia, buat kita. Ya. Dan itu salah satu kunci masuk surga. Ya kan? Kan dulu ada, mungkin antum sudah sering dengar cerita inilah. Rasulullah dengan para sahabat duduk dalam satu majelis, lewatlah sahabat Ansor. Rasulullah bilang, tuh ahli surga lewat. Sahabat tengok, oh. Besoknya gitu lagi Rasulullah lewat dia, ahli surga lewat. Penasaran itu salah seorang sahabat. Wah, ini apa amalnya nih? Datanglah dia nemuin orang itu ke rumahnya. Ya. Minta izin untuk nginap situ di rumah itu dengan berbagai alasan lah. Lalu dikasih nginap lah sama orang itu. Nginap dia 3 hari di situ. Dia tengah malam dia intip. Wah, ini tahajudnya berapa rakaat nih gitu kan? Dia intip. Enggak bangun. Bangunnya menjelang subuh. Lah, mana nih? Oh, mungkin dia kecapean kali. Dia enggak tahajud malam. Coba besoknya gimana? Malam kedua tengok lagi. Enggak juga. Lah, siapa tahu malam yang ketiga masih capek kali. Malam ketiga tengok, lah enggak juga. Baru dia terus terang kan kepada sahabat Ansor itu, sebenarnya tujuanku ke sini untuk melihat apa amalanmu, apa rahasia amalanmu, karena Rasul mengatakan engkau ahli surga. Dia bilang, aku enggak punya amalan rahasia apa-apa. Aku tidak punya amalan hebat apa-apa. Tapi kata dia, ada tapinya itu, ya. Tapi dia bilang, setiap aku mau tidur, aku maafkan semua orang yang bermuamalah denganku hari itu. Wah, itu dia. Hebatnya itu. Setiap mau tidur loh, aku maafkan semua kesalahan. Jadi apa? Tidurnya berkualitas ya, nikmat, dan tidak memendam apapun.
Ya, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa hasad segala macam ya. Begitu. Ya. Nah, jadi kembali kepada momentum bulan Syawal ini, ya, marilah saya mengajak diri saya sendiri juga pada jemaah sekalian, marilah kita maafkan kesalahan orang. Ya. Nah, bagaimana kalau kita sendiri yang berbuat salah? Kita minta maaf. Ya, datangin orangnya minta maaf. Terserah dia mau maafin apa enggak gitu kan. Yang penting kita sudah minta maaf. Hak kita sudah selesai. Ya. Jadi ini adalah momentum yang kita sering sebut dengan halal bil halal ya. Saling maaf memaafkan. Bulan Syawal ini kita mulai dengan suatu aktivitas kehidupan yang baru dalam tanda kutip ya. Tidak ada lagi dusta di antara kita, tidak ada lagi dosa di antara kita. Kita mulai dengan zero ya. Kita mulai dengan 0. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan untuk kajian subuh kita. Semoga kita termasuk orang yang pemaaf. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, ada pertanyaan? Boleh satu atau dua? Ya, silakan. Kesalahan apa yang membuat Rasulullah tidak memaafkan kemudian berperang? Itu kesalahan orang yang memerangi agama. Rasulullah itu kalau dirinya yang dibully, yang diapa, beliau tidak ini. Tapi ketika agama, ketika Allah angkat senjata perang, gitu. Ya, ini masalah akidah soalnya, masalah kehidupan kita kan, masalah akhirat kita, gitu. Ya, jadi perang-perang itu kan, bahkan dalam perang Badar itu Rasulullah sampai berdoa, ya Allah, seandainya kalah dalam perang ini, tidak ada lagi agama Islam di bumi. Kira-kira begitu tuh. Ya, doanya luar biasa. Bayangin 300 lawan 1000, 1/3. Ya. Dan dalam keadaan bulan puasa lagi. Ya, makanya Allah turunkan bantuan kan? Para malaikat itu. Ya, jadi Nasrullah itu, Nasrul minallah, pertolongan dari Allah itu sesungguhnya dekat. Sangat dekat. Persoalannya kita yakin atau tidak, itu persoalannya. Sama dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita udah merasa stuck, banyak sekali problem ini. Udah nggak ngerti lagi mau ngapain gitu kan. Tapi sesungguhnya ketika itu pertolongan Allah itu sangat dekat. Sangat dekat. Ya. Dan saya punya pengalaman pribadi. Ketika saya sekolah itu. Saya sekolah di Islamabad ketika itu. Saya belum dapat beasiswa. Masih mantap ya. Mantap itu makan tabungan ya. Saya bawa tabungan ke sana, berjihad lah gitu ya. Belum dapat beasiswa. Berangkat mantap makan tabungan. Nah, makan tabungan kan sebentar habis, 6 bulan habis. Terus ngapain? Ya, istri saya di sini sama anak-anak saya. Saya di sana gitu kan, 2 dapur. Bagaimana? Saya doa ya Allah, Engkau maha kaya gitu kan. Yakin, keyakinan itu, ya Allah Engkau maha kaya. Engkau tidak mungkin biarkan hambamu yang sedang menuntut ilmu ini bisa sampai tidak makan gitu kan. Allah kirim, ya Allah kirim rezeki lewat seseorang. Datang pada, ini ada nih muslimin yang kasih titipan berapa? $5.000 katanya. Hidup saya berapa bulan kemudian gitu ya. Nah, artinya pengalaman antum juga punya pengalaman seperti itulah. Dimana ketika kita tawakal kita sudah penuh 100%, maka pertolongan Allah itu datang. Nah, begitu juga dengan Rasulullah ya. Perang Badar itu perang paling menentukan. Ya, perang pertama dan paling menentukan. Makanya Rasulullah mengatakan seperti itu. Tawakalnya luar biasa. Kemudian bantuan itu datang. Jadi kembali kepada pertanyaan, kesalahan apa yang membuat Rasulullah tidak maafkan? Kesalahan memerangi Rasulullah, memerangi Islam, memerangi agama. Ya, perang sekalian sudah. Gitu. Ya. Baik, cukup ya. Atau masih ada satu lagi boleh? Ya, baik, cukup ya. Demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.